Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Malam ini kita tidak hanya menyaksikan pertandingan sepak bola, kita menyaksikan drama murni Premier League yang tiada duanya, bro. Hasil akhir di Stadion Tottenham ini adalah 2-2, skor yang draw. Dengan Manchester United itu mencuri 1 poin berharga berkat gol sundulannya si De Ligt di menit akhir, menit injury time, menit ke 90 plus 6. Dan laga ini adalah pertarungan habis-habisan antara Ruben Amorim dari Manchester United, pelatihnya MU, yang membawa semangat menyerang dengan formasi 3-4-2-1 yang fleksibel, melawan Thomas Frank, pelatihnya Tottenham, yang mengandalkan dominasi bola dan kreativitas dari lini tengah dengan skema 4-2-3-1. Nah, kita akan membedah semuanya, ya kan? Membedah semua kunci dari pertandingan ini, gitu loh. Yang pertama itu keunggulan taktis Amorim di babak pertama. Nah, Mbeumo dan skema 3 back-nya MU, itu yang pertama. Yang kedua itu blunder di lini tengahnya Spurs dan masuknya Wilson Odobert sebagai pembeda. Yang kedua, yang ketiga itu strategi all-out attack-nya si Frank dan membangkitkan dramatis Spurs, serta yang terakhir itu gol penyelamat De Ligt dan implikasi taktis set piece. Oke, siap untuk analisis akurat dan mendalam? Oke, mari kita mulai. Ya, mari kita bedah keunggulan taktis Manchester United dulu di babak pertama, yang berhasil unggul dengan skor 1-0 melalui gol Mbeumo di menit ke-32. Formasi unik Ruben Amorim, ya. Ruben Amorim, pelatihnya Manchester United, itu memilih formasi 3-4-2-1 yang fleksibel. Formasi ini itu memiliki dua tujuan menurut gua. Dua tujuan. Yang pertama itu kepadatan pertahanan, ya. 3 back tengah, Luke Shaw, De Ligt dan Maguire itu menjamin solidaritas sentral yang mematikan build up-nya melalui tengah dari Tottenham Hotspur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu transisi cepat dari sayap. Memanfaatkan wingback seperti Mazraoui, Dorgu untuk bergerak tinggi dan cepat, menjadi penyalur bola utama saat transisi dari bertahan ke menyerang gitu. Nah, tujuannya itu Ruben Amorim. Nah, Spurs di bawah asuhannya Thomas Frank itu mengandalkan formasi 4-2-3-1, ya kan, mengandalkan trio Joe Palinha dari barusan dibeli dari Bayer kan, dan Sar sebagai poros ganda dengan Xavi Simon itu sebagai playmaker. Oke. Namun di babak pertama, pressing intensif dari MU yang dipimpin oleh Bruno Fernandes itu berhasil mengganggu ritme Spurs. Spurs itu seringkali terpaksa mengirim bola langsung ke depan atau melakukan umpan panjang karena Amad Diallo dan Mbeumo itu menekan area back sayap Spurs dengan efektif gitu loh. Saint Lemans, kipernya MU Manchester United, bahkan sempat melakukan blunder di awal laga. Namun Spurs itu gagal memanfaatkannya. Dan ini menunjukkan kurangnya ketajaman di menit-menit awal dari Tottenham Hotspur gitu loh. Nah, gol Bryan Mbeumo di menit ke-32 dan gol ini adalah bukti sempurna keberhasilan taktiknya Ruben Amorim dalam transisi cepat gitu loh. Bola itu direbut di lini, bukan direbut ya. Ya emang direbut sih, ya kan? Direbut dari lini tengah dan Amad Diallo yang berperan sebagai duetnya Mbeumo itu melepaskan umpan silang lambung yang sangat akurat ke kotak penalti.
Mbeumo yang pada pertandingan kali ini bermain sebagai second striker di belakangnya Cunha itu kan. Dia bergerak sangat cerdas di antara back tengah Spurs dan back sayap. Ia lolos dari pengawalan Christian Romero mungkin ya, dan menyambut bola dengan sundulan yang akurat. Nah, gol ini itu memberikan keunggulan 1-0 dan menegaskan bahwa Manchester United itu berhasil memaksimalkan sedikit peluang transisi. Nah, kan? Sedikit memaksimalkan peluang transisi mereka melawan dominasi bola Spurs yang kurang efektif di babak pertama begitu. Babak kedua menyajikan pertarungan taktis yang sama sekali itu berbeda, dipicu oleh perubahan personel dan strategi dari Thomas Frank. Meskipun Bryan Mbeumo itu mencetak gol ya kan, kiper muda Manchester United yaitu Sean Lemans itu menjadi sorotan, bro. Kenapa menjadi sorotan? Seperti yang kita sebut tadi di babak pertama ya kan, Lemans itu membuat blunder yang tidak dihukum oleh Tottenham. Namun di babak kedua, ia menebusnya dengan beberapa penyelamatan krusial. Ketika Spurs meningkatkan serangan mereka, Lemans itu selalu berhasil mematahkan tembakan keras dari pemain Tottenham Hotspur dan upaya akrobatik juga dari pemain Spurs. Siapa kalau nggak salah si Richarlison itu, ya kan? Penyelamatan ini menjaga keunggulan tipis MU di tengah badai serangan yang bertubi-tubi dari Tottenham Hotspur. Menyadari timnya itu tumpul, Thomas Frank itu melakukan perubahan taktis yang revolusioner ya. Nah, salah satu pergantian paling berdampak itu adalah Wilson Odobert menggantikan Random Kolomuani. Dan kemudian itu Destiny Odige di babak kedua ya kan, masuknya itu babak kedua semua. Masuknya Odobert, winger yang sangat cepat itu langsung mengubah dinamika serangan Spurs. Odobert itu bersama Richarlison memberikan kecepatan dan penetrasi di sisi sayap, memaksa wingback MU itu mundur lebih dalam. Kecepatan Odobert itu memaksa pemain MU seperti De Ligt, ya kan, back tengah MU, dan Maguire itu keluar dari posisi nyamannya. Struktur 3 back MU yang semula itu solid mulai menunjukkan keteteran, keretakan karena tekanan yang terus-menerus dari Tottenham Hotspur. Nah, dengan masuknya pemain yang lebih menyerang, lini tengah Spurs itu ya, terutama Simon dan Palhinha mungkin ya, itu mendapatkan ruang yang lebih besar untuk berkreasi. Mereka berhasil menguasai 55% position di laga ini. Dan di babak kedua, sirkulasi bola mereka itu menjadi lebih cepat dan lebih dekat ke kotak penalti MU. Tekanan yang dibangun oleh Tottenham ini pada akhirnya itu membuahkan hasil di menit-menit akhir. Keputusan Frank untuk berjudi lah ya dengan memasukkannya pemain bertipe winger cepat di babak kedua ini adalah kunci kebangkitan dramatis mereka di babak kedua. 30 menit terakhir dan injury time pertandingan ini itu adalah pertunjukan Premier League yang paling gila yang pernah gue tonton, di mana taktik dan emosi itu bertemu, bro. Keunggulan United itu akhirnya runtuh di menit ke 84. Gol ini adalah hasil dari kombinasi kecepatan pergantian pemain dan kejeliannya Thomas Frank. Nah kan, Ondogie yang baru masuk segera menunjukkan dampaknya. Ia melepaskan umpan silang rendah dari sisi kanan yang sering dieksploitasi oleh pemain-pemainnya Spurs di babak kedua. Yang pada saat itu
bermain sebagai penyerang menggantikan perannya Valsnijn Indigie. Bergerak cerdik menghindari jebakan offset dan melepaskan tembakan putar yang sangat cerdik. Nah, menaklukkan Lemens dan mengubah skor menjadi 1-1, bro. Publik Tottenham, ya kan? Publik Tottenham Hotspur Stadium itu meledak di masa tambahan waktu. Dan gol ini adalah buah dari all out attack dan pressing di menit akhir. Ondobert yang tak kenal lelah itu melepaskan tembakan ke gawang MU. Bola melenceng atau memantul lah ya di jalur tembakan. Dan Richarlison, ya kan, itu menunjukkan striker insting kelas dunianya dengan menyambutnya dengan sundulan yang ya mungkin akurat, cepat gitu loh, dan mengubah arah bola dan menjebol gawang MU dan skor menjadi 2-1. Spurs pun berbalik unggul. Secara taktis, gol kedua Spurs ini menunjukkan kegagalan mental di lini belakangnya MU gitu loh. Setelah unggul selama hampir kurang lebih 1 jam lah ya. Tekanan mental di menit-menit akhir itu membuat back MU itu kehilangan fokus, bro, dan terlambat berkreasi terhadap pergerakan menyerangnya Spurs gitu. Amorim itu menyaksikan timnya kebobolan 2 gol dalam waktu yang sangat singkat, yang seharusnya dapat dihindari oleh tim yang dikelola dengan baik gitu loh. Spurs itu berhasil menuntaskan misi Thomas Frank, ya kan? Thomas Frank yaitu memanfaatkan momentum dan overload di menit akhir untuk meraih kemenangan. Namun drama ini belum berakhir. Ketika semua tampak berakhir bagi Manchester United dan kemenangan dramatis Spurs itu sudah di depan mata, ya kan? Sudah di depan mata. The League itu muncul sebagai pahlawan tak terduga. Gol penyama 2-2 di detik-detik terakhir, ya. Ini adalah bukti bahwa sepak bola itu tidak pernah berakhir hingga peluit akhir dibunyikan. Dan juga bukti bahwa Ruben Amorim itu seperti pelatih hebat lainnya, mempersenjatai timnya itu dengan senjata set piece. Tertinggal 2-1, Ruben Amorim itu mendorong semua pemain tingginya, termasuk bek tengah mereka yaitu De Ligt, maju ke kotak penalti Spurs dalam situasi tendangan sudut terakhir, ya kan. Tendangan sudut yang dieksekusi dengan baik ke area zona nyaman. De Ligt yang dikenal dengan kekuatan fisik dan duel udaranya, dia berhasil mengalahkan kawalan pemain Spurs, ya kan. Ia melepaskan sundulan yang akurat, bro, yang tidak mampu dihentikan oleh kipernya Tottenham Hotspur, dan skor itu menjadi 2-2. Dan gol ini adalah pembalasan instan bagi kegagalan bertahannya MU di menit-menit awal injury time. Menit-menit awal injury time, ya. Dan ini menegaskan bahwa meski MU rentan terhadap serangan balik, mereka tetap mematikan dalam situasi bola mati atau set piece. Nah, implikasi taktis hasil imbang ini yaitu bagi Tottenham atau Thomas Frank gitu kan. Hasil imbang ini itu terasa seperti kalah. Mereka itu mendominasi position 55% dan menunjukkan comeback yang fantastis. Tetapi kegagalan bertahan dalam set piece di menit-menit akhir itu merenggut 3 poin Tottenham. Frank itu harus mengulas ulang kedisiplinan marking mereka di menit-menit akhir dan bagaimana mereka itu bisa membiarkan back Manchester United yaitu De Ligt, ya kan, bebas di kotak penalti.
Bagi MU ya atau Ruben Amorim, poin ini itu sangat vital meskipun formasi 3-4-2-1 mereka itu menunjukkan kelemahan di lini tengah yang sering kebobolan dengan tekanan Spurs ya. Hasil imbang ini itu menegaskan karakter pantang menyerah tim dan pentingnya memiliki pemain dengan dengan kualitas pantang menyerah lah ya. Kualitas pantang menyerah seperti De Ligt gitu loh. Dan dia menunjukkan De Ligt itu. Amorim itu akan senang dengan gol Mbeumo yang datang dari transisi cepat, tetapi harus khawatir dengan bagaimana Spurs itu mencetak 2 gol cepat. Gitu loh. Kedua tim saat ini itu sama-sama mengoleksi 18 poin di papan atas klasemen. Ya lumayan atas lah ya. Atas klasemen dan menunjukkan betapa ketatnya Premier League musim 2025-2026. Musim inilah ya. Dan laga ini adalah duel taktik yang imbang dengan drama di akhir laga yang tak tertandingi, lumayan tak tertandingi ya. Ya. Mungkin itu aja lah bedah kita kali ini. Jangan lupa gimana menurut kalian, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa terus support gua melalui subscribe biar gue lebih semangat membuat konten-konten lainnya ya. Dan jangan lupa like juga video ini biar gue lebih semangat lah ya. Oke, mungkin itu aja bedah kita kali ini. Selamat mengakhiri